Siap. Oke, Oke. ya, Thank you, Bro. siap. Thank you, Bro Vian ya. Thank you, Oke, thank saya you. masuk. Yuk. Oke. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Oke. Malam, Boleh Pak aktifin suaranya, Andreas. teman-teman. Malam, Pak Andreas. Boleh. Yes, Malam, Pak. Aska. Malam, Pak. Ya. Salam kenal semua, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Andreas Burdes, dan saat ini saya seorang HR consultant ya, HR consultant. Dan tapi dari sebelumnya, dari sejak tahun 2012, saya jadi seorang trainer. Saya ngikut ke Pak Tung gitu ya, sampai jadi auto race trainer termudanya Pak Tung, sampai di tahun 2018 gitu aktif masih training. Setelah tahun 2018, saya fokus di develop salah satu startup, terus sampai akhirnya jadi sekarang lagi fokus jadi HR consultant. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi pada hari ini saya akan sharing tentang gimana sih caranya agar kita bisa produktif, menghasilkan lebih tanpa over stress gitu. Karena banyak orang yang pengen menghasilkan lebih, tapi stresnya juga ikut naik gitu. Jadinya dia malah, jadi di atas level stres tuh ada burnout. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini pernah rasanya udah nggak pengen ngapa-ngapain lagi, pengen istirahat total, capek, males ngapa-ngapain. Nah itu di level burnout. Kita udah ibaratnya udah burn ya, udah terbakar kayak gitu. Terus ya udah kita udah malas apa ngapain. Nah, sekarang saya mau sharing nih gimana sih caranya kita bisa produktif gitu ya. Bisa menghasilkan lebih dengan strategi yang tepat dan juga tidak satu yang namanya over stress. Stres pasti ada di pekerjaan, pasti ada stres, pasti ada pressure. Tapi gimana kita bisa menghandle hal tersebut, itu yang membuat kita bisa terus produktif dan menghasilkan lebih. Oke. Nah, secara singkat story saya tadi ya, saya dari tahun 2012 saya jadi ngikut trainingnya Pak Tung, Financial Revolution, Business Revolution, Property, Life, Sales and Marketing, semuanya gitu ya. Teman-teman mungkin di sini ada yang udah, ada yang belum gitu ya. Ini sayang banget ya, Bro Vian ya. Lagi corona gini, jadi belum bisa join secara live gitu ya. Betul. Experience-nya luar biasa banget, seru banget, dan pembelajarannya juga banyak banget ya gitu. Tapi di Arno juga teman-teman juga bisa belajar ya tentang ilmu-ilmu tersebut. Jadi ketika ada kesempatan ikut live, saran saya bisa ikut. Nah, terus dari mana sih saya belajar tentang produktivitas, belajar tentang pengembangan diri seperti itu? Itu saya mulai dulu ketika saya kelas 3 SD. Itu bapak saya waktu itu pembuluh darah di kepalanya pecah. Terus akhirnya beliau meninggal dunia seperti itu. Dan saat itu ibu saya mau nggak mau beliau harus harus kerja dari pagi sampai sore jadi perawat, sore sampai malam jadi agen asuransi untuk menafkahi saya dan kakak saya saat itu. Kakak saya udah mau kuliah dan saat itu saya masih kelas 3 SD. Sampai suatu saat di SMP kalau nggak salah, saya merasa nggak ada mentor gitu karena ibu saya harus kerja, bapak saya udah nggak ada gitu. Akhirnya saya mulai baca-baca buku pengembangan diri tentang produktivitas, pengembangan diri seperti itu, kayak bukunya Tony Robbins. Mungkin bapak ibu di sini pernah baca juga ya bukunya yang Unlimited Power atau Awaken the Giant Within. Terus mulai baca bukunya Stephen R. Covey yang Seven Habits of Highly Effective People. Nah itu buku-buku yang sangat-sangat bagus. Buku David J. Schwartz, Berpikir Besar, Berjiwa Besar. Buku Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Itu 5 buku yang sangat luar biasa sekali yang mengubah mindset saya gitu. Dan dari sana saya jadi belajar tentang pengembangan diri, tentang produktivitas, dan saya terapkan juga dalam hidup. Sampai akhirnya salah satunya yang saya terapkan adalah ketika saya kuliah gitu ya, ketika saya pertama S1, itu saya belajar, saya kuliah dan juga saya sambil kerja, seperti itu ya. Jadi saya kuliah, saya sambil ngasih training juga, saya sambil nulis buku, dan dapat rekor muri juga, niru Pak Tung ya. Kalau Pak Tung kan launching buku naik kuda di Jalan Jenderal Sudirman, kalau saya launching buku dalam air kayak gitu ya. Kalau Pak Tung kan naik pesawat ya, sebar uang tuh ya, Bro Vian ya. Iya, betul. Sebar uang, hujan uang, marketing revolution. Dan kalau saya launching buku dalam air, karena prinsip di marketing revolution kan membuat publisitas. Jadi membuat sesuatu yang heboh, yang seru,
yang akhirnya layak tayang. Saya lakuin juga, saya praktek gitu ya. Dan dengan ilmu produktivitas yang saya pelajari, saya terapkan seperti itu, akhirnya membuat saya bisa menghandle berbagai macam proyek, meskipun harus fokus kuliah, harus fokus kerja, jadi trainer, nulis buku, bahkan saya juga jadi ghostwriter waktu itu ya. Jadi nulisin buku orang lain. Nah, kenapa kok jadi ghostwriter? Kenapa nggak nulis buku sendiri? Karena ternyata saat itu ketika nulis buku orang lain, dapat duitnya lebih gede daripada royalti buku saya. Wah, menarik. Jadi saya bantu orang-orang kaya gitu ya, buat nulis buku, buat ninggalin legacy kayak gitu, sampai di S2 juga kayak gitu. Saya kuliah S2 psikologi di Ubaya, di Surabaya dulu. Dan kuliah sambil ngasih training, sambil nulis buku, dan plus jadi konsultan untuk salah satu perusahaan di sana yang masih jalan terus sampai sekarang. Nah, dari situ saya bisa biayain hidup saya sendiri, bisa biayain kuliah sendiri, bisa invest di saya ada properti juga buat diinvest dan berbagai macam instrumen investasi lainnya gitu. Nah, caranya gimana sih bisa seperti itu? Caranya adalah kita harus menjadi satu yang namanya produktif. Gimana kita bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk kita invest di kegiatan yang paling optimal, sehingga kita bisa dapat hasil yang paling optimal kayak gitu. Nah, sorry, ini ada keganggu nggak suara saya? Lanjut, Bro. Jelas ya? Jelas. Oke, saya jelaskan. Nah, terus gimana sih caranya saya bisa menjadi produktif seperti itu? Nah, pada hari ini saya akan sharing nih ke teman-teman, ada 3 secret ya, ada 3 rahasia yang saya terapkan sampai sekarang untuk bisa menghandle berbagai macam proyek gitu ya, berbagai proyek agar kita bisa tetap terus konsisten dan bisa mendapatkan hasil yang optimal dan hasil yang lebih dengan waktu yang singkat. Nah, jadi karena waktu yang terbatas pada hari ini, jadi saya akan sharing ada 3 ya, ada 3 secret ya, 3 rahasia. Yang pertama adalah strategi, gimana sih caranya agar kita bisa semangat setiap hari, karena banyak orang yang belum produktif itu karena wah nggak mood, nggak semangat kayak gitu ya. Jadi yang pertama saya akan bahas gimana sih caranya agar semangat setiap hari. Terus yang kedua, gimana sih strategi bekerja yang sedikit tapi hasilnya optimal. Oke, karena banyak orang yang terkesan, dia banyak banget kerjaannya ya, dia sibuk banget ya, tapi kok hasilnya nggak kelihatan. Nah, tapi mungkin teman-teman di sini juga sempat melihat juga, ada juga tuh orang-orang yang kayaknya kok kerjanya santai, nggak terlalu banyak gitu ya, tapi hasilnya optimal banget. Nah, itu gimana sih? Apa sih yang membedakan? Nah, itu juga akan saya bahas pada sesi kali ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya untuk melakukan delegasi kepada orang lain. Oke, jadi menjadi produktif itu bukan berarti kita melakukan semuanya sendiri, tapi kita harus juga bisa untuk melakukan satu yang namanya delegasi kepada orang lain. Oke, nah kita langsung masuk ya. Nah, gimana sih strateginya agar kita bisa semangat setiap hari seperti itu ya. Nah, jadi saya tumbuh juga dari satu passion saya adalah di psikologi ya, psikologi pengembangan diri kayak gitu. Dan dari sana saya tertarik karena saya bisa belajar tentang behavior manusia, tingkah laku manusia. Kenapa sih kok manusia melakukan A, kenapa manusia melakukan B gitu. Apa yang membuat dia melakukan hal seperti itu kayak gitu. Nah, jadi ternyata kalau kita dari hasil yang kita dapatkan atau result yang kita dapatkan dalam hidup, entah kita produktif atau dapat hasil yang optimal seperti itu, nah itu dipengaruhi oleh satu yang namanya action kita. Jadi ketika action kita optimal, penuh semangat, itu akan mempengaruhi hasil. Begitu juga sebaliknya, kalau action-nya low, otomatis hasilnya juga akan jadi low kayak gitu. Nah, sekarang yang paling penting untuk kita gali itu adalah apa sih yang mempengaruhi action kita? Kenapa kok suatu saat kita di suatu titik, satu momen kita sangat optimal, satu momen kita kurang optimal. Nah, itu dipengaruhi oleh satu yang namanya kondisi emosi atau kondisi state kita ya. Jadi
kalau di NLP, di Neuro Linguistic Programming, saran saya teman-teman juga bisa belajar ya NLP ya untuk bisa mengontrol pikiran kita, mengontrol diri kita. Jadi state atau kondisi emosi itu ternyata bisa dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah fokus, yang kedua adalah fisiologi kita. Jadi setiap hari, setiap pagi, bagaimana kita mengarahkan fokus kita dan bagaimana kita mempersiapkan tubuh kita, itu akan mempengaruhi semangat kita setiap hari. Akan mempengaruhi mood kita setiap hari. Nah, cara paling mudah untuk jadi semangat setiap hari adalah dengan pertama adalah mengubah gerakan tubuh kita. Gerakan tubuh kita tuh kalau ada di bukunya Unlimited Power dan Awaken the Giant Within juga Tony Robbins mengatakan bahwa tools paling mudah untuk mengubah semangat adalah dengan ubah gerakan tubuh. Nah, maka dari itu teman-teman bisa ubah gerakan tubuh ya, ubah gerakan tubuh setiap hari, setiap pagi sebelum aktivitas untuk jadi jauh lebih semangat setiap hari. Kalau saya pribadi, saya suka melakukan satu yang namanya stretching ya, stretching dengan melakukan yoga seperti itu ya. Jadi sudah tidur semalaman. Nah itu biasa sebelum saya aktivitas saya stretching dulu, ngolet dulu gitu ya, biar fresh, biar seger, baru aktivitas. Terus juga bisa kalau di yang saya pelajari juga dari Tony Robbins dari seminarnya Unleash the Power Within 4 hari ya waktu itu saya ikut di Singapura, itu juga kita bisa melakukan satu yang namanya lonjak-lonjak gitu ya, kayak Patung juga ngajarin ya, lompat-lompat itu akan mempengaruhi kita jadi jauh lebih fresh, jadi jauh lebih seger. Nah, teman-teman juga bisa nih buka di YouTube ya tentang morning ritual. Ada jadi ada satu dokumenter gitu ya yang mengikuti Tony Robbins. Tony Robbins ini gurunya Pak Tung juga. By the way, teman-teman, Tony Robbins pasti sukses nomor 1 di dunia ya. Yang gurunya Pak Tung juga. Nah, beliau ini ternyata setiap pagi itu setelah bangun dia meditasi, dia ngarahkan fokusnya. Setelah makan morning ritual, dia langsung satu yang namanya mandi air dingin. Oke, jadi mandi air dingin untuk memaksa membangunkan seluruh sel-sel tubuhnya sehingga dia benar-benar wake up gitu, benar-benar wake up dan benar-benar fresh siap menjalani hari. Nah itu juga salah satu yang bisa kita lakukan ya. Jadi kita ubah gerakan tubuh, lalu mandi air dingin, nggak usah air panas gitu ya, mandi air dingin, jadi fresh, jadi jauh lebih semangat kayak gitu. Nah, tapi kalau hanya dari fisiologi saja, dari gerakan tubuh saja, itu belum cukup teman-teman. Kita harus mengubah satu juga yang namanya fokus kita. Karena kita udah full semangat, jadi kita udah badannya tegap, penuh semangat, tapi dalam pikiran, aduh, paling gagal lagi. Nah, akhirnya drop lagi semangatnya. Atau sebaliknya, pikirannya udah, wah pasti bisa nih, tapi gerakan tubuhnya, waduh pasti bisa nih. Nah, karena nggak kongruen tadi, akhirnya semangat tadi nggak muncul. Maka dari itu semangat tadi itu, atau state atau kondisi emosi tadi itu, muncul ketika adanya satu yang namanya kongruen, yaitu dari fisiologi dan juga dari fokus kita. Oke? Nah, jadi kalau mau mengubah, mau memunculkan semangat tadi, harus benar-benar diubah dua-duanya. Dari fisiologi dan juga dari fokus kita. Nah, lalu gimana sih caranya agar kita kalau tadi fisiologi ya, bangun pagi teman-teman bisa ngolet, bisa stretching kayak gitu ya. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang masih lanjut WFH kayak gitu daripada duduk terus gitu ya, sekali-sekali stretching, dan bahkan saya sering sesekali gitu saya keluar lari kayak gitu ya untuk mengubah fisiologi, untuk mengubah emosi jadi jauh lebih semangat. Karena kadang saya juga dari kerja ya, dari pagi sampai sore gitu kadang-kadang bikin energi low karena duduk terus gitu, kelamaan duduk. Nah itu sore-sore saya langsung lari biar lebih semangat untuk melanjutkan proyek selanjutnya kayak gitu. Nah, jadi yang pertama adalah dengan ubah gerakan tubuh. Nah, yang kedua kita adalah dengan ubah fokus teman-teman semua. Fokus kita kemana itu akan mempengaruhi kondisi emosi kita. Jadi kalau di psikologi itu ada yang namanya CBT, singkatannya CBT. Itu adalah Cognitive Behavior Therapy ya, Cognitive Behavior Therapy. Jadi apapun yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi kondisi emosi kita. Jadi seperti itu. Kognitif kita seperti apa akan mempengaruhi kondisi emosi kita. Maka dari itu di CBT tadi, di terapi tersebut itu diajarkan seperti ini.
Jadi untuk mengubah pikiran yang menghambat tadi, itu setiap hari pasiennya atau apa namanya kliennya tadi itu diminta untuk menulis apa perasaan dan pikirannya. Jadi ditulis, oh perasaan saya semangat, pikiran saya apa saat itu. Oh pikiran emosi saya pesimis, saya nggak yakin. Terus kata-kata di pikiran seperti apa. Lalu harus saya ubah seperti apa. Jadi dari psikologi pun juga seperti itu. Untuk mengubah emosi, kita harus mengubah fokusnya. Ubahnya dari mana? Yang pertama dari ubah dari kata-kata kita. Daripada kita mikir, waduh kalau gagal gimana ya? Kalau nggak berhasil gimana nih? Kalau sulit gimana? Nah, lebih baik diubah. Kalau berhasil gimana? Caranya supaya bisa gimana? Nah, dengan ubah kata-kata dulu. Ubah dari pertanyaan tadi. Karena pikiran kita itu berpikir dengan pertanyaan, teman-teman. Saya mau makan apa, saya mau pakai baju apa, itu kan kita pakai pertanyaan ya. Kita ajukan pertanyaan kepada diri kita. Apapun pertanyaan yang kita ajukan, akan keluar jawabannya. Karena otak kita adalah mesin Google terbaik lah, mesin pencari terbaik. Apapun yang kita tanyakan, akan dapat jawabannya. Kenapa kok saya gagal terus ya? Akan muncul keluar jawabannya. Karena apa, karena apa, karena apa, tambah stres kayak gitu ya. Tapi kalau kita memberikan pertanyaan yang memberdayakan, jawabannya pun juga akan mendapatkan jawaban yang memberdayakan. Karena kualitas jawabannya itu dipengaruhi oleh kualitas pertanyaan kita. Maka dari itu, pastikan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan itu untuk diri kita. Sehingga kita semakin berdaya, semakin fokus pada peluang dibandingkan fokus pada masalah kayak gitu ya. Jadi ketika udah mulai dalam kondisi emosi yang state yang loyo kayak gitu ya, langsung di-interrupt atau diinterupsi. Kalau di NLP namanya interrupt pattern. Jadi misalnya kalau udah mulai nggak semangat itu langsung stop, atau mulai pesimis stop, langsung diubah pikirannya. Jadi lebih positif kayak gitu ya. Jadi kalau udah mulai nggak semangat langsung diinterrupt, stop, langsung diubah seperti itu. Jadi yang pertama tadi lah dengan ubah kata-kata dan pertanyaan. Yang kedua adalah kita harus ubah fokus kita, Bapak Ibu. Jadi selain pikiran kita berpikir dengan pertanyaan atau dengan kata-kata, kita juga berpikir dengan gambar. Nah, apa yang kita gambar, apa yang kita putar setiap hari di otak, itu akan mempengaruhi kondisi emosi kita. Sama kayak misalnya Bapak Ibu lagi nonton film horor gitu ya, terus takut kayak gitu. Itu kan dalam bentuk gambar kayak gitu. Bahkan setelah nonton selesai, terus misalnya dulu pas ketika kecil tidur sendirian takut. Kenapa kok takut? Karena kita memutar memutar gambar-gambar, video-video yang nyeremin tadi, sehingga kita jadi takut sendiri kayak gitu. Nah, itu adalah contoh bagaimana pikiran kita itu nggak bisa membedakan mana yang asli, mana yang enggak gitu. Kalau kita membayangkan yang tadi, membayangkan film horornya, membayangkan hantunya, rasa takutnya beneran muncul gitu. Padahal nggak ada, itu cuma pikiran. Nah, sama juga misalnya teman-teman di sini pernah diceritain ada orang lain yang dia makan enak banget, terus dia setelah makan enak banget dia minum es jeruk, es lemon yang sangat seger, yang ketika dibelah terus diperes, terus kita minum, glek. Hanya dengan mendengar seperti itu saja, membayangkan seperti itu saja, mendadak air liur kita keluar juga dari mulut gitu. Itu karena pikiran kita nggak bisa membedakan mana yang asli, mana yang nyata. Maka dari itu, penting untuk memutar film-film yang memberdayakan atau gambar-gambar yang memberdayakan. Seperti misalnya, saya akan beraktivitas apa saja. Misalnya saya akan membawakan webinar. Saya membayangkan webinar saya akan lancar. Saya kerja, saya akan kerja selama 1 jam, 2 jam, full fokus, akan selesai pekerjaannya. Nah, kita bayangkan hal-hal yang memberdayakan tadi. Saya meeting dengan klien, saya membayangkan saya bisa berkomunikasi dengan baik, bisa persuasif sehingga terjadi deal, misalnya seperti itu. Jadi kita bayangkan dulu sehingga state kita atau kondisi emosi kita jadi jauh lebih tepat gitu ya. Jadi kita bisa pastikan dari 3 hal tadi, visualisasi, kata-kata atau pertanyaan, dan juga gerakan tubuh. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum semangat atau kurang semangat, coba dicek ada nggak 1 dari 3 hal ini yang mempengaruhi kondisi emosi tadi.
Terus kalau misalnya kondisi emosinya down atau drop gimana? Nah, itu hal yang wajar ya, karena kita sebagai manusia pasti tentu ada saatnya down, ada saatnya drop. Tapi dengan mengetahui ilmu ini, kita bisa jadi berdaya. Kita bisa memberdayakan diri kita untuk gimana kalau kita get down, kita jadi get up. Gimana caranya bangkit? Nah, tadi, ubah 3 hal itu. 3 hal ini pondasi banget untuk agar kita bisa produktif, untuk bisa bekerja ya. Karena percuma kita udah punya strategi yang oke, yang akan saya jelaskan selanjutnya, tapi kalau kondisi emosinya tidak mendukung, itu kita tidak akan melaksanakan. Sama seperti orang yang tahu secara apa kognitif ya, tahu bahwa dia, oh saya nggak boleh ngerokok nih, karena rokok itu berbahaya buat saya. Bisa menyebabkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, semuanya. Tapi kenapa kok bisa melakukan? Karena kondisi emosinya kurang tepat, sehingga akhirnya kembali ke pola lama. Nah, maka dari itu, paling awal, pondasi, itu adalah kita harus punya state yang tepat. Ya. Harus punya state yang tepat, kondisi emosi yang tepat, dan itu diawali dari fokus kita, dan juga dari gerakan tubuh kita. 2 hal itu. Fokus 2 hal itu, pertama di pagi hari, seperti itu ya. Kita fokus di sana. Oke, kita lanjut lagi ke yang kedua. Nah, kita masuk ke yang lebih spesifik nih. Strategi bekerja sedikit, hasilnya banyak atau optimal. Oke. Nah, caranya gimana sih agar kita bisa bekerja bekerjanya bekerja lebih sedikit tapi hasilnya banyak. Nah, caranya gimana? Nah, tapi sebelum itu saya mau dengar dulu dari teman-teman nih. Coba bisa tulis di kolom chat. Kalau misalnya kita mau lanjut, tulis lanjut di kolom chat ya, teman-teman ya. Saya ingin tahu nih. Yo, konsen semua fokus. Ketik, Bunur lanjut, Hamidah. lanjut, lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke. Ya, Nah, siap. terus gimana sih? Nah, strategi buat dia sedikit, hasilnya optimal nih gimana? Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, harus paham. Ada satu yang namanya hukum Pareto ya. Hukum Pareto itu hukum 80-20. Nah, hukum ini itu bekerja di berbagai aspek kita dalam hidup. Entah di dunia ini berlaku juga hukum Pareto, di keuangan, di perusahaan, bahkan di personal productivity itu juga berpengaruh hukum Pareto gitu. Jadi hukum Pareto itu menyebutkan bahwa 80-20. 80% menghasilkan 20% atau 20% menghasilkan 80%. Jadi ini di seminar Pak Tom juga dijelaskan ya. Waktu itu 80% uang yang beredar di dunia itu dikuasai oleh hanya 20%-nya saja. Bahkan kurang kalau nggak salah, hanya 10% kalau nggak salah. Tapi 10% uang di dunia itu diperebutkan oleh 80% atau 90% orang di dunia. Nah, itu hukum Pareto. Nah, sama juga mungkin di perusahaan Anda mungkin 80% sales atau penjualan yang terjadi itu dilakukan oleh 20% tim salesnya saja. Jadi hanya 20%, jadi 80% penghasilan tadi itu dihasilkan oleh 20%-nya saja. Atau sebaliknya, 20% penghasilan itu justru penghasilannya dari 80% orang yang ada di sana. Jadi hanya sedikit yang menghasilkan banyak. Nah, sama juga di produktivitas. Di produktivitas itu, kalau kita punya daftar ya, to-do list itu tidak semua daftar pekerjaan itu bisa menghasilkan tinggi loh, bisa menghasilkan besar loh. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, tapi hasilnya tidak terlalu signifikan. Tapi ada hanya beberapa pekerjaan yang kalau kita kerjakan, justru hasilnya sangat-sangat signifikan. Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu nih, kita harus bisa menanyakan, mana sih pekerjaan yang penting, mana sih pekerjaan yang tidak penting, mana pekerjaan yang penting dan mendesak, mana yang pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak gitu ya. Kalau dari Stephen R. Covey itu pernah menyebutkan bahwa ada satu namanya kuadran. Ini sorry PPT-nya kuadrannya belum saya masukkan ya. Tapi teman-teman bisa cari nih tentang kuadran waktu ya. Ada yang penting dan mendesak, ada yang tidak penting, tidak mendesak.
ada yang penting dan tidak mendesak seperti itu. Nah, terus pertanyaannya, yang paling ideal adalah kita bisa mengerjakan hal-hal yang penting dan tidak mendesak. Jadi sebelum hal tersebut menjadi mendesak, itu udah kita selesaikan, udah kita kerjakan duluan. Sehingga jangan sampai dia jadi mendesak. Karena banyak orang yang hidupnya seperti ini dalam tanda kutip, pemadam kebakaran, heboh ya, bakar, padamin sini, padaman sini, padamin sini, padaman sini. Itu karena dia banyak menghabiskan waktunya di kuadran, di pekerjaan hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Misalnya nonton Netflix, atau main, atau nonton YouTube, kayak gitu ya, yang secara berlebihan dan tidak penting, sehingga ketika kita lebih banyak mengerjakan hal-hal di kuadran tersebut, mendadak hal-hal penting tadi tidak terselesaikan, dan akhirnya ketika mepet deadline baru kita kerjakan. Jadi, kenapa sih kok ada orang yang hidupnya seperti pemadam kebakaran tadi? Itu karena dia banyak menghabiskan waktu di kuadran yang tidak penting dan tidak mendesak. Terus apakah nggak boleh melakukan hal tersebut? Boleh dong. Boleh banget. Saya pun juga melakukan. Saya masih nonton YouTube, saya nonton Netflix juga, dan saya juga refreshing juga main. Saya suka basket ya, jadi saya main namanya ada NBA 2K kayak gitu ya. Saya tetap melakukan itu, tapi hanya dalam proporsi yang kecil. Mungkin hanya 10% dari waktu saya dalam sehari saya habiskan untuk yang seperti itu di hari kerja kayak gitu ya. Kecuali di weekend misalnya saya proporsinya lebih banyak. Jadi yang penting kita bisa memproporsikan waktu yang tepat untuk melakukan hal itu. Karena recharge, refresh itu penting juga. Tapi kalau udah berlebihan, udah ketagihan seperti itu ya. Nah, itu yang bahaya. Oke, jadi saran saya identifikasi. Jadi kalau dari saya pribadi, saya rutin membuat satu yang namanya weekly plan ya. Membuat weekly plan, saya punya satu yang namanya jurnal ya. Ini jurnal saya ya, jurnal. Jadi harus punya satu buah jurnal untuk melakukan satu yang namanya menuliskan juga satu yang namanya weekly plan. Apa sih rencana-rencana kita? Jadi weekly plan ini caranya seperti ini. Yang pertama, di weekend itu kita evaluasi. Dalam seminggu kemarin, apa yang berjalan dengan baik, apa yang enggak, masih ada PR apa aja. Nah, itu kita tulis semua. Jadi step pertama kita evaluasi. Step kedua, kita harus capture all. Oke? Capture all ini adalah ketika kita menuliskan semua pekerjaan yang mau kita lakukan di minggu depan. Entah pekerjaan pribadi atau pekerjaan kantor atau usaha pribadi, semua yang ada di pikiran itu kita tuliskan di dalam buku. Kenapa? Karena gini, kalau kita menggunakan pikiran kita untuk mengingat apa aja yang mau dilakuin, itu pikiran capek gitu. Mendingan tugas untuk mengingat hal-hal tersebut, kita serahkan pada buku saja. Jadi kita tulis saja di buku, seperti itu ya. Tulis di buku, biar dia ngingat pikiran kita untuk berpikir. Oke? Jadi seperti waktu itu saya pernah baca atau dengar ya, Albert Einstein. Albert Einstein dulu pernah ditanya di sekolah kalau nggak salah. Albert Einstein, kamu katanya murid yang paling pintar ya? Ditanya seperti itu. Terus dia, coba, kamu tahu nggak, hafal nggak nomor telepon dari perusahaan A? Kayak gitu. Ditanya kayak gitu. Jadi yang bertanya seperti itu, kalau nggak salah gurunya atau muridnya ya, temannya, teman sebayanya nanya seperti itu. Kalau kamu paling pintar, coba sebutkan nomor kontak perusahaan ini atau rumah ini. Terus Albert Einstein bilang, pikiran saya bukan untuk mengingat, tapi pikiran saya lebih untuk berpikir. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih gunakan pikiran kita untuk berpikir daripada mengingat. Jadi apapun yang kita pikirkan itu lebih baik dieksternalisasi, tuliskan dalam buku, catat, tulis di handphone juga di note ya. Saya sering di note, saya catat gitu ya. Terus teman-teman kalau pakai Telegram, teman-teman bisa send message ke diri sendiri ya, ke save message kalau nggak salah. Teman-teman tinggal send, dapat ide apa, send ke diri sendiri. Jadi biarkan hal-hal tadi untuk mengingat. Dan ketika menulis itu juga jadi salah satu terapi, teman-teman. Kita untuk mengeluarkan unek-unek, jadi menulis itu juga salah satu terapi. Jadi kita menulis, menumpahkan semua apa yang ada di pikiran, itu juga jadi terapi dan teman-teman jadi jauh lebih lega.
Oke, nanti coba deh setelah ikut sesi ini, teman-teman bisa coba praktek ya. Tulis apa aja yang di pikiran, mau curhat, mau apa, dituliskan aja dulu semuanya. Terus besok mau ngapain, dituliskan dulu aja semua. Teman-teman bakal merasa lebih plong, jadi jauh lebih tenang, dan lebih nyaman gitu, daripada teman-teman nggak tuliskan. Jadi teman-teman bisa tuliskan, gitu ya. Nah, terus tadi melanjutkan lagi tentang weekly plan. Jadi setelah saya membuat daftar, apa saja yang mau saya kerjakan di minggu depan, nah itu teman-teman membuat satu yang namanya prioritas. Mana sih yang paling penting? Mana sih goal saya yang paling penting? Mana sih kegiatan yang kalau saya lakukan itu memberi dampak jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan lainnya? Nah, itu kita pilih. Nah, setelah itu kita masukkan ke satu yang namanya schedule, weekly plan yang ada lebih rinci, ada jamnya, ada waktunya, kayak gitu ya. Teman-teman bisa masukkan. Kalau teman-teman misalnya pakai Google Calendar, teman-teman bisa mengubah dari view-nya dari month atau bulan menjadi weekly, jadi mingguan. Jadi dari hari Senin sampai hari Minggu seperti itu ya. Terus ada jamnya dari jam 6 sampai jam 12 malam gitu ya, 12 malam sampai 12 AM sampai 12 PM gitu ya. Teman-teman bisa isi tuh blok. Jadi setelah ada daftar apa aja yang paling penting, teman-teman isi blok kayak gitu. Dengan seperti itu kita jadi jauh lebih produktif. Kenapa? Karena kita jadi proaktif, kita nggak jadi reaktif. Orang-orang yang kurang produktif itu biasanya dia reaktif. Dia nggak tahu tuh mau ngapain di minggu depan. Dia mau apa yang mau dilakuin untuk mencapai goal-nya, dia nggak tahu. Dia hanya sekedar menjalani hari, kira-kira ada stimulus apa dia akan merespon. Ada tugas apa dia baru akan merespon. Tapi orang yang produktif itu adalah orang yang proaktif. Jadi dia sudah mendesain, dia sudah mengantisipasi kira-kira apa sih yang akan datang ke depan, tantangan apa yang ke depan, yang akan ada di depan, apa yang mau dia capai, dia desain waktunya, selama seminggu itu mau ngapain. Nah, setelah itu dia memastikan bahwa hal-hal penting tadi sudah masuk dulu semuanya, baru dia akan beraktivitas. Tapi tentu tidak pasti semulus yang dibayangkan. Sama kayak ini ya, banyak meme-meme yang tentang bisnis seperti itu ya. Kalau membuat sebuah bisnis itu plan-nya kan dari titik A ke titik B lurus gitu ya. Tapi ketika dijalani ternyata banyak banget challenge-nya. Nah, sama juga ketika kita buat weekly plan, mungkin kita tidak semulus yang kita bayangkan karena akan ada faktor-faktor X yang tidak bisa kita kontrol kayak gitu. Nah, maka dari itu kita harus punya satu yang namanya flexibility atau harus fleksibel. Jadi kita harus sudah ada, yang penting sudah ada pakemnya dulu, kita sudah tahu mau ngapain, hal-hal pentingnya harus sudah ada. Untuk menjalaninya, kita harus punya satu yang namanya flexibility. Jadi kita fleksibel untuk menjalaninya, sehingga outcome-outcome tadi kita bisa tercapai. Oke, jadi itu kita bisa buat satu yang namanya weekly plan ya, teman-teman ya. Weekly plan. Nah, selanjutnya kita harus melakukan satu yang namanya delegasi, ya. Karena tidak semua pekerjaan harus teman-teman lakuin. Karena kan tadi kan sudah di grade tuh ya. Ada nggak sih mana pekerjaan yang penting banget, mana yang kurang penting kayak gitu. Karena ketika kita jadi dalam hidup ini tuh ada satu yang namanya opportunity cost, oke? Opportunity cost itu jadi ketika kita melakukan satu hal, itu otomatis kita kehilangan hal lainnya. Oke, contoh misalnya, ketika kita main-main, kita kehilangan waktu untuk bikin konten untuk bisnis kita. Ketika kita rebahan ya, ngolet-ngolet gitu ya, ngolet-ngolet kebanyakan di kasur, nonton TV, main sosmed gitu ya, kita kehilangan waktu, kehilangan kesempatan untuk bisa belajar, atau kesempatan untuk bisa berelasi dengan orang lain. Nah, itu ada satu namanya opportunity cost. Nah, sama juga dalam produktivitas. Ketika kita begitu banyak melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip remeh-temeh, yang misalnya hanya misalnya contoh bersihin rumah,
Oke, saya mau menghemat nih sekian juta agar saya dengan cara saya akan melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga kayak gitu. Padahal sebenarnya ketika diteliti lagi, ketika dia menghemat, misalnya contoh 1,5 juta, tapi dia kehilangan potensi income 10 juta. Nah, maka dari itu kegiatan-kegiatan yang dirasa tidak terlalu signifikan itu bisa kita satu yang namanya delegasikan. Kita bayar orang aja nggak apa-apa. Kita bayar orang aja nggak apa-apa untuk bisa melakukan hal tersebut sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih optimal. Sehingga kita bisa gunakan waktu kita untuk hal-hal yang jauh lebih produktif. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa mendelegasi setelah kita mapping kegiatan-kegiatan mana aja yang penting dan kurang penting, yang signifikan dan yang enggak. Nah, setelah itu kita bisa delegate. Jadi ada 3D ya, 3D dalam menyelesaikan satu pekerjaan. Yang pertama adalah delete, ya, hapus. Jadi kita hapus kalau misalnya, wah nggak penting nih, kita hapus. Yang kedua adalah do it, nah, kita kerjakan, kerjakan. Nah, ini yang paling signifikan, yang susah untuk didelegasikan, nah, kita do it. Yang ketiga adalah delegate. Nah, ini biasanya hal-hal yang rutinitas yang mau kita delegasikan biar orang lain yang melakukan. Nah, itu kita delegate. Jadi, dengan kita melakukan itu, kita memastikan bahwa kita menjadi orang yang produktif, kita mengerjakan hal-hal yang penting dalam hidup, sehingga kita mendapatkan hasil yang optimal. Jadi, mulai belajar delegate, gitu ya, dan mulai mau untuk bayar orang, gitu ya, invest ke orang untuk mengerjakan sesuatu untuk Anda. Nah, itu juga penting banget, gitu. Kayak misalnya saya melakukan satu yang namanya desain ya. Misalnya saya beberapa belakangan ini saya juga sering live di IG saya di @andreasburdes kayak gitu ya, IG live. Nah, saya bikin poster apa namanya seminar IG live bisa sebenarnya, tapi saya delegate aja ke orang, ke tim saya, tolong dong bikin ini. Jadi saya punya satu tim yang freelance ya, freelance. Jadi dia paid by result. Setelah ada hasil saya bayar. Nah saya punya beberapa, ada yang tim desain, saya sebagai ghostwriter juga punya tim layout gitu. Nah saya mendingan berbagi rezeki, berbagi income daripada saya hemat-hemat, tapi saya bisa jauh lebih produktif seperti itu. Nah dengan seperti itu membuat kita jadi jauh lebih produktif. Jadi kita bisa memberikan delegasi pada orang lain untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu signifikan dan bisa dihandle oleh orang lain. Seperti itu. Ya. Dan ada satu hal yang penting untuk dipahami untuk bisa melakukan delegasi dengan baik, itu adalah ada satu hukum, namanya hukum Parkinson. Oke. Hukum Parkinson ini menyebutkan bahwa kita cenderung menghabiskan suatu hal itu sesuai dengan porsinya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pernah dulu ketika income-nya, contoh misalnya ya, 5 juta, habis. 7 juta, habis. 10 juta, habis. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita tidak memberikan batas. Karena ya udah proporsinya 10 juta, ya udah akhirnya habis. Nah, sama juga di produktivitas. Kalau dari personal ya, kalau dari personal juga seperti itu. Ketika kita tidak memberikan limit, kita mau bekerja sampai jam berapa, itu kita cenderung menghabiskan waktu untuk bekerja sampai batas waktu deadline sudah mepet. Misalnya, deadline masih 2 hari, tapi kita tidak, dan pekerjaannya sebenarnya hanya 10 menit sudah selesai. Tapi kalau kita tidak memberikan limit, saya harus selesai hari ini, misalnya contoh kayak gitu, atau siang ini, akan berlarut-larut sampai akhirnya mepet deadline. Jadi kita harus memberikan limit juga untuk diri kita. Bahkan saya sering juga ketika mau bekerja benar-benar fokus, saya matikan semua distraksi, saya pakai stopwatch. Oke, saya akan nulis selama 20 menit. Saya stopwatch 20 menit, saya full fokus, nggak ada distraksi, pokoknya saat itu benar-benar harus deep, harus dalam untuk nyelesain. Nah, prinsip ini juga bisa dipraktekkan ketika kita mendelegasikan kepada orang lain. Mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain. Jangan lupa kasih batas waktu. Karena kalau kita nggak kasih batas waktu yang jelas, dia akan molor kayak gitu. Jadi kalau strategi saya biasanya saya kasih batas waktu kayak gitu ya, kasih batas waktu, dan kalau dia bisa selesai lebih cepat,
sering saya kasih bonus gitu ya. Jadi saya janji transfer berapa, saya kasih lebih kayak gitu ya. Untuk apresiasi juga, untuk reward buat dia. Nah, jadi itu hal-hal yang bisa kita lakukan tadi ya, untuk agar kita bisa jadi jauh lebih produktif. Yaitu kita harus semangat terus setiap hari dengan tadi ubah state, yaitu ubah fokus kita, ubah fisiologi kita. Terus yang kedua tadi adalah dengan bekerja pada hal-hal yang paling penting, mungkin 20% tapi menghasilkan 80%. Dan yang ketiga adalah kita harus mendelegasikan. Kira-kira kegiatan apa saja yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh orang lain sehingga kita bisa delegasikan, sehingga kita bisa fokus pada yang utama. Oke. Nah, itu dia ya cara untuk terus agar kita bisa terus untuk jadi produktif. Seperti itu ya. Oke, mungkin kita bisa masuk sesi Q&A ya, Bro Fian ya. Siap. Tadi udah kita bisa lanjut ke Q&A. Q&A ya, oke. Ya, sebentar saya buka Telegram dulu. Sekarang kita juga lagi aktif di Telegram nih, bro. Oke. Karena memang selain bisa benar chat ke diri sendiri, dan Telegram ini lebih rapi dari sisi pemilihan kontak-kontaknya. Dia kan bisa bikin folder, bisa diapain, lebih keren ya. Nah, ini pertanyaan dari, sebentar saya lihat tadi chatnya dulu. Oke, ini sambil ini ya, sambil cari chatnya ya. Ini teman-teman juga bisa kita bisa connect juga di Instagram ya. Teman-teman bisa follow juga di @andreasbordes ya. Di @andreasbordes, teman-teman bisa follow. Teman-teman bisa DM juga ya. Siap. Oke, gimana bro tadi? Bro, ada pertanyaan. Yang pertama, yaitu bagaimana cara membangun brand yang menarik di mata calon konsumen dan butuh waktu berapa lama? Ini pertanyaan sebenarnya di luar off topic, cuman kalau bro pengen mencoba jawab, it's okay. Oke. Jadi cara membangun brand yang menarik di mata calon konsumen dan butuh waktu berapa lama? Oke. Ini ya, agak sedikit out of topic ya. Out of topic seperti itu ya. Tapi kalau dari saya pribadi membangun brand, mungkin khususnya juga personal branding ya, personal branding buat kita. Sebenarnya kalau dari waktu sih nggak ada waktu yang bisa exactly pastikan bisa ya? berapa gitu dipastikan. Iya, bisa Karena deadline-nya ya. Iya, karena ada juga tuh orang-orang yang hanya dalam 5 bulan gitu ya misalnya ya, personal brandingnya udah kuat, followers Instagramnya udah 100.000 kayak gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai akhirnya dia sampai baru sekarang misalnya baru bisa take profit atau dapat kesempatan, banyak opportunity. Tapi yang penting yang bisa dilakukan adalah yang pertama kita bisa yang namanya konsisten ya. Kita konsisten, share konten, kita mau dikenal sebagai apa, authority di mana kayak gitu. Nah, kita sering share konten di sana. Karena di psikologi ada yang namanya halo effect ya. Halo effect. Jadi kita akan cenderung tercitra pada sesuatu yang sering kita share. Kita sering share tentang productivity, kita akan dikenal seperti itu. Kalau kita mau dikenal sebagai seorang pebisnis gitu ya, kita bisa share tips-tips bisnis. Kalau dari ilmu branding yang saya pelajari sih, kita bisa mulai dari sana ya, dari konsisten untuk sharing. Dan sekarang yang paling seru, kita bisa pakai Instagram ya, sekarang yang lagi rame ya. Mungkin teman-teman di sini mungkin juga ada yang mungkin kurang berbakat joget di TikTok ya, jadi mungkin bisa lebih cocok kayak Instagram gitu ya. Bisa kita share konten di feed ya, misalnya teman-teman bisa lihat di @andreasbordes, saya juga mulai konsisten bikin konten. Dan juga selain itu untuk para followers kita juga bisa nurturing pakai Instastory. Oke, Instastory teman-teman share value di sana setiap 4 jam sekali sehingga bisa cukup sering muncul di atas seperti itu ya untuk sharing value. Kalau dari saya branding sih belum dalam banget, tapi itu yang saya sedang praktekkan gitu bro. Ya,
Oke. Jadi tadi kita mulai kalau branding itu kita mulai konsisten ya. Kita Ya, halo effect, kita ngomong apa itu kita bakal dikenal ya bro ya. yes, betul. Terus salah satu media yang lagi bagus kan ada Instagram. Ya, Ya, Instagram lagi bagus. Dan juga kita masuk ke IG Story ya untuk agar yes. lebih banyak lagi yang view. Oke. Lebih banyak view, lebih banyak engage ya. Ya, Ya, betul-betul. Dah. Kalau yes. misalnya untuk waktu nggak bisa dipastikan ya. Ada yang 5 bulan, Ya, ada yang bahkan setahun, ada mm-mm. bahkan yang 2 hari bisa langsung brandingnya udah terkenal. Iya. Nggak ada yang Ya, tahu betul tuh. ya. Iya, makanya kalau misalnya kayak bikin hujan uang kayak bro, launching buku di air gitu kan. Nah, itu Iya. otomatis jadi langsung brandingnya udah terkenal. Ya. Nah, Ya. oke. Sekarang pertanyaan kedua, Pak. Bagaimana cara menyeleksi dan menentukan kriteria calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan kita dan loyal? Oke. Ya. Nah, ini ya pertanyaan tentang HR. Jadi apa namanya? Hmm, Mungkin ada beberapa yang join juga yang pernah ikut juga webinar saya dengan Laruno yang pas seminar betul. bareng-bareng rame-rame ya. Ada Pak Iya, Tung, ada betul yang betul. lain itu ya. Nah, itu saya Iya, iya. membawakan tentang HR. Hmm, Dan ini mungkin teman-teman yang pernah ikut di HR. Jadi gimana sih cara merekrut karyawan yang tepat ya, Bro ya? iya. Oke, jadi kalau yang tepat tuh, jadi kalau di HR itu kita ada 4 pilar ya, ada 4 pilar. Yang pilar pertama tuh organizational development, yang kedua adalah recruitment, yang ketiga adalah people development, yang keempat adalah remuneration. Nah, jadi di rekrutmen tuh Hmm, adalah di pilar yang kedua. Nah, cara untuk merekrut orang yang tepat itu berarti yang harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kebutuhan perusahaan iya. itu dimulai dari pilar yang pertama dulu, dari perusahaannya mau kemana, terus dia mau Hmm, 5 tahun lagi mau gimana, proses hmm, bisnisnya seperti apa. Jadi setelah kita oke. petakan, jadi proses bisnis terus dipetakan ke struktur organisasi sampai akhirnya tahu butuh berapa. Nah, setelah kita udah tahu nih ya, kita udah tahu butuh berapa, sudah Hmm, jelas job desk-nya apa. Nah, baru kita masuk ke fase yang kedua, rekrutmen ya. Nah, iya. untuk itu, kita harus bisa memetakan satu yang namanya kompetensi. Kira-kira butuh karyawan yang apa? Misalnya contoh, saya Hmm, pas itu klien saya adalah perusahaan klinik fisioterapi gitu ya. Oke, hmm, jadi dari job desk yang ada, apa sih 3 kompetensi yang utama yang harus dimiliki? Oh, yang pertama adalah service excellent. Yang kedua adalah komunikasi. Yang ketiga adalah teamwork. Oke. Nah, setelah 3 itu tahu, nah itu baru kita interview untuk menggali pengalamannya dia untuk bisa mengetahui apakah dia punya nggak kompetensi yang dibutuhkan untuk mengerjakan tadi. Jadi misalnya contoh teamwork kayak gitu ya. Coba ceritakan pengalamanmu dulu ketika menghadapi konflik kayak gitu. Nah, hmm, minta dia cerita pengalamannya. Nah, itu akan mencerminkan kompetensinya. Oke. Jadi key pointnya adalah pengalamannya, bukan kalau saya di posisi ini saya akan. Nah, itu kan dia kan membayangkan. Tapi kalau membayangkan itu masih iya. potensi. Nah, untuk mengetahui kompetensi, jadi pertanyaannya harus menggali di pengalamannya dia. Jadi tahu benar-benar kompetensinya apa. Nah, setelah saya menerapkan itu dengan mengetahui 3 kompetensi tadi, itu akhirnya bisa membuat turnover atau keluar masuk karyawan menurun, jadi jauh lebih loyal juga seperti itu. Jadi harus tepat pertanyaannya. Dan harus ada value yang jelas juga. Jadi dulu di perusahaan yang saya tangani itu juga value-nya nggak jelas. Sampai akhirnya saya perjelas. Yang pertama adalah integritas. Nah, ini belajar dari Pak Tung ya. Jadi karyawan yang oke gitu ya. Yang pertama harus integritas. Hmm, Yang kedua harus skill ya. Skill harus punya skillnya. Yang ketiga adalah passionate. Nah, saya menerapkan itu. Harus integritas. Jadi apapun yang terjadi harus mengarah ke value tersebut. Jadi orang-orang yang merasa dia di dalam itu kok saya nggak adil ya kayak gitu ya kan dia perbuatannya misalnya contoh karyawan lain kurang baik tapi kok saya segini-segini aja ya atau hasilnya kok kurang ya. Nah, ketika ada integritas dan tahu bahwa ternyata satu orang ini tidak berintegritas, akhirnya dia keluar sendiri kayak gitu. Jadi memberikan value yang jelas itu membuat aturan seperti membuat aturan main yang lebih jelas dan membuat
karyawan jadi jauh lebih enak juga. Jadi tahu dia harus bersikap seperti apa dengan value yang jelas tadi. Seperti itu ya. Oke. Oke, jadi berarti kita harus jelas dulu visi perusahaan apa, ya baru kita bisa menentukan karyawan apa yang bisa masuk ke tempat kita. Yes, betul. Nah, oke, yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menjaga pikiran agar positif meskipun lingkungan kita negatif. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi gimana menjaga, karena pikiran itu bisa gampang terracuni ya, bro ya. Yes, betul, Jadi betul. gimana nih cara menjaganya nih? Oke, nah cara menjaga pikiran itu dimulai dari kita dulu. Secara sadar kita mengkonsumsi hal-hal positif. Nah, caranya gimana? Nah, pertama ya, buka Instagram, silakan unfollow ya, lambe tura, Oh, oke. akun-akun negatif. Nah, karena kadang-kadang kita, wah, saya mau berpikir positif nih. Tapi ternyata dari tindakan, misalnya kita follow akun-akun gosip, akun-akun negatif, berita-berita negatif kita konsumsi setiap hari. Nah, itu kan membuat kita jadi otomatis masuk negatif lagi. Karena kalau ada pepatah mengatakan rubbish in, rubbish out. Sampah masuk, sampah keluar. Jadi mulai dari hal kecil adalah membatasi berita-berita negatif tadi, lebih banyak konsumsi atau yang hal-hal yang positif gitu. Itu paling simple dan powerful. Oke. Ya. Jadi kita harus memilah-milah bro ya, mana yang ada di lingkungan kita, betul ya? Yes. Dan secara sadar kita harus menjaga betul-betul. Ya. Yang keempat, tips dan trik karyawan yang mengalami demotivasi karena ada isu terkait pekerjaan seperti PHK misalnya. Oke. Itu seperti apa? Ya. Jadi ketika kita ada karyawan yang demotivasi gitu ya, kita harus tahu dulu nih, dia kenapa kok bisa demotivasi. Kalau misalnya tentang karena skill atau dia nggak mampu melakukan sesuatu, nah itu kita bisa kasih satu yang namanya coaching. Tapi kalau dari lebih ke internal ya, internal dia ada masalah pribadi, masalah internal entah sama keluarganya atau dengan dirinya sendiri mungkin ya. Nah itu kita bisa melakukan satu yang namanya counseling. Konseling, kita bisa menggali apa problemnya, membuat dia bisa melihat dari sudut yang lebih jelas, lebih luas. Nah, itu kita bisa memberdayakan dia. Contoh misalnya ketika PHK misalnya amit-amit ya, kalau dapat PHK di sini teman-teman amit-amit. Terus dia demotivasi. Kenapa kok demotivasi? Karena tadi, yang pertama tadi, kayak yang saya sharingkan di pilar pertama, yaitu fokus. Dia fokus, wah, saya kehilangan nih, saya kehilangan something, saya yang biasanya saya dapat gaji bulanan sekarang hilang, nah kayak gitu. Nah, ketika dia fokus ke kehilangan, dia kan otomatis jadi demotivasi, memengaruhi semangatnya tadi. Nah, maka dari itu, kalau teman-teman misalnya contoh jadi punya rekan yang seperti itu, terus bertanggung jawab untuk bisa meningkatkan motivasinya, nah teman-teman yang langkah pertama, teman-teman bisa dengerin dulu aja, biar dia mengeluarkan semua unek-unek. Karena kan emosi butuh dilepaskan kan. Nah, biar dia lepaskan dulu semua, setelah dia udah lepas, dia udah lega, baru kita ajak, oke, sekarang kamu punya resource apa aja, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan. Nah, kita ajak dia untuk melihat opsi-opsi yang ada. Nah, ketika dia mulai melihat opsi-opsi yang ada, nah, optimisme tadi akan muncul. Oh, ternyata saya bisa ini, saya bisa ini. Nah, setelah muncul berbagai macam hal tadi, nah, kita masukkan apa yang mau dilakukan selanjutnya. Contoh misalnya yang pertama, oh saya harus bikin akun LinkedIn dulu. Nah, terus yang kedua, lengkapin profile, bikin CV yang menarik, mulai apply atau mulai belajar apa. Nah, kayak gitu. Jadi yang awalnya out of control dia, sekarang ada di kontrolnya dia. Dia bisa melakukan itu. Nah, itu membuat dia jadi jauh lebih berdaya gitu. Ya. Gitu ya. Oke, semoga terjawab. Bapak tadi yang menjawab, yang pertanyaan Ibu siapa ya? Aku lupa. Oke, nah sekarang pertanyaan yang kelima ya. Bagaimana cara menyeleksi karyawan yang mampu bertahan
lama bekerja di tempat kita. Karena zaman milenial, mayoritas mereka mampu bertahan maksimal 3 tahun. Apa yang harus pemilik bisnis perbaikin? Jadi pengen karyawannya lama kerja karena sudah ada seperti mindset ya, mayoritas mereka mampu bertahan 3 tahun. Ya. Setelah itu keluar, nah dia minta apa yang harus diperbaikin, apa yang harus pemilik bisnis perbaiki. Ya. Oke. Ini emang ini ya, kalau dari sudut karyawan sekarang itu banyak yang kadang tanda kutip sekarang malah kutu loncat ya. Jadi baru setahun, baru berapa lama pindah kayak gitu ya. Dan itu dan itu karena dia juga dapat kesempatan, entah dia dapat kesempatan atau potensi income yang lebih baik, atau yang kedua dia kurang nyaman di situasi kerja saat ini. Karena seringkali orang mau masuk ke perusahaan itu karena ada gaji yang menarik. Nah, income itu pertama untuk menarik. Tapi orang yang menjadi loyal di perusahaan, mau untuk bisa stay di perusahaan itu adalah suasana kerjanya. Bagaimana dia bisa berinteraksi, bagaimana dia bisa bertumbuh ketika dia bekerja di sana, jadi jauh lebih baik. Nah, itu yang membuat dia loyal. Dan saran dari saya, kalau misalnya Anda pemilik bisnis atau HR dari suatu perusahaan, untuk bisa membuat loyal, teman-teman bisa bedah dulu. Dari setiap orang itu ada value-nya apa. Misalnya pakai 6 Human Needs dari Tony Robbins ya. Ini orang value-nya apakah signifikan, apakah variasi, atau apakah relationship, atau mungkin grow, atau contribution. Nah, itu kita harus tahu dulu, sehingga kita bisa memberikan stimulus yang tepat untuk menyentuh value-nya, kayak gitu. Misalnya, contoh satu ya, kalau misalnya dari secara gaji, kita baru bisa ngasih gaji sekian. Tapi kita tahu nih, value-nya dia yang paling tinggi adalah grow. Dia mau pingin untuk bertumbuh. Nah, itu kita bisa ajak untuk, bro, ini ada tugas baru misalnya ya, tentang marketing. Jadi biasanya lu kan offline ya, nah sekarang coba deh online. Nah, atau diikutkan untuk dia belajar something. Nah, jadi membuat dia value-nya kena. Jadi bisa dilakukan hal tersebut gitu ya. Oke. Jadi kita harus tahu dulu dia itu lebih kemana ya, bro ya? Ya. Oke, baru dari situ kita gali, terus kita lihat potensi dia di mana. Oke. Yes. Siap. Nah, sekarang pertanyaan yang ke-6. Bagaimana mempertahankan reseller agar tidak buka usaha sendiri? Nah, ini juga kita juga tadi, bro, hampir ada kita juga bikin reseller ya. Jadi ada beberapa orang ya yang cuma nyontek ilmu kita aja dan dia promo pakai produk orang lain. Nah, itu kan sangat tidak bagus ya. Makanya beberapa tadi saya sudah remove-in sih dari beberapa reseller itu. Karena sekarang kita lagi fokus untuk kembangin reseller. Makanya kalau reseller itu ada apa? Dia mau cuma ngambil ilmu gratis nih, bla bla bla, ngajarin Facebook Ads, saya ngajarin Facebook Ads, dan dia malah pakai produk orang lain. It's okay sih, dia bilang. Cuman kan harusnya ada etikanya gitu kan, dia permisi dulu lah atau apalah. Saya sih nggak apa-apa. Cuman kan istilahnya, jadi dia curhat nih kan, apa ya teman-teman semua ya. Jadi saya sih nggak apa-apa. It's okay, mereka pakai produk mereka sendiri oke, tapi ya permisi Pak Fian, boleh nggak saya selama promosikan produk Laruno, saya numpang ya nyontek ilmunya Bapak dan Pak Tung untuk jualin ini. Ya, it's okay aku. Nah, cuman pertanyaan ya itu ya kayak gitu sih. Nah, ini kebetulan nih pertanyaan yang mirip nih. Bagaimana mempertahankan reseller agar tidak buka usaha sendiri? Oke. Iya. Nah, kalau sebelumnya disclaimer dulu, maksudnya kalau dari saya belum pernah untuk develop reseller kayak gitu ya. Iya. Karena reseller. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang misalnya HR kayak gitu ya, dari kacamata saya kayak gitu, nah itu memang mungkin dari orangnya sendiri ya. Memang dari kan karena salah satunya merekrut reseller kan mungkin syaratnya harus membayar something kayak gitu ya.
bayar something Iya, untuk iya, modal kayak gitu aja, dan dia memang bisa langsung join dengan mudahnya seperti itu, ya akhirnya dia join, dia nyomot, betul. dia nyomot. Karena saya juga pernah uh, di posisi bro kayak gitu. Tapi kalau saya bukan reseller Oh, ya, oke. jadi saya Hmm. di ini bikin 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 grup pembelajaran. Kalau zaman sekarang istilahnya kolam ini ya, kolam pembelajaran lah gitu ya. Nah itu Hmm. Hmm. ikut pasif, tapi dia malah kontak-kontakin japri-japri orang di dalam grup untuk Wah, itu, jualan. Nah, itu kan juga sama aja gitu kan, kayak ya, ya, benar, kurang. benar, benar. Jadi ibaratnya kita udah ngumpulin mungkin pakai iklan, pakai apa Iya, usaha kita. Nah, dia iya, tinggal japri. betul. Misalnya contoh, saya jual tentang online course produktivitas kayak gitu ya. Hmm. Terus Hmm. dia Hmm. nawarin, Pak mau nggak Pak join nih, ada online course juga. Nah itu kan jadi kurang kurang elegan juga, kurang etis Iya, juga betul. masuk Iya, untuk menawarkan orang-orang yang di dalam list tadi kayak gitu ya, iya, betul, kayak betul. gitu. Nah, itu kalau kalau dari saya pribadi itu juga masih jadi challenge sih bro, kalau dari Hmm. dari Hmm. saya. Jadi kalau Hmm. Hmm. dari saya sih, karena di satu sisi reseller itu beda sama karyawan. Kalau karyawan kan emang kita yang bayar nih bro. Kalau Betul, reseller betul. kan kayak lebih bebas begitu ya. Ya, Jadi betul, untuk betul. untuk handle-nya agak lebih challenge. Iya, agak lebih challenging. Makanya mungkin Tapi reseller nanti kita harus yang apa berbayar kali. namanya, kita bisa mungkin. Oh ini saat ini masih free ya bro, belum Masih berbayar ya. free. Jadi kita member kita beli produk apapun bisa jadi gabung ke Hmm. reseller. Ternyata kayak gitu. Cuma nanti itu baru kejadian satu orang Oke. sih. Jadi Berapa persen ya yang mungkin seperti itu? kenapa? Hmm. Baru satu sih. Ini kejadian baru satu. Ini pun yang saya tahu. Mungkin di luar sana banyak kali yang kayak gini karena yang join itu sekitar 100-an, Ya, ya. dan yang kasus itu Hmm. baru satu yang saya tahu. Ya. Cuman it's okay lah, nggak apa-apa gitu. Hmm. Hmm. Oke, lanjut ya bro, Pasti ada, ketujuh. pasti ada ini sih. Pasti ada fraud. Ya. Yuk. Iya, betul-betul pasti ada lah. Nggak mungkin kita mulus terus gitu kan, pasti ada Ya. satu dua kerikil lah. Yes. Oke, Tinggal KPI-nya berapa persen yang kayak gitu, bro. betul, betul bener KPI-nya. Nah itu KPI tuh harus saya notes juga tuh. Iya. Dari sekian berapa yang fraud masih oke gitu kan. Iya. Hmm. Yuk. Oke, ketujuh. Bila mengajak karyawan berpartner dan membuka kantor atau cabang baru, bagaimana persentase opsi saham atau bagi hasil yang bijaksana? Oke. Iya. Oke. Ini juga ini ya, apa namanya, beberapa mungkin out of topic ya. Karena Ya, ya. saya pribadi belum pernah gitu ya. Belum Hmm. pernah untuk buka dengan partner, porsinya berapa persen, kayak gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi kalau Hmm. misalnya dari sudut sama-sama biar sama-sama enak kayak gitu, biar sama-sama Hmm. fair kayak gitu ya. Hmm. Hmm. Yang penting harus bisa mencari partner yang tadi integritas, Hmm. skill, dan passion juga. Tapi yang paling Hmm. penting adalah integritas, harus jujur dulu, jangan sampai Hmm. nipu kayak gitu ya. Jadi Hmm. harus berintegritas. Kalau dari saya sih Ya. itu sih bro. Yang penting itu dulu. Tapi kalau untuk presentasi seperti apa, kalau saya saat ini belum berpengalaman untuk presentasi. Hmm. Oke, oke, oke. Hmm. Ya paling opsinya ya kerjanya siapa, dapat bagian berapa, ya harus fair Ya, lah ya, di betul. kesepakatan ya. Betul. Nah, sama ini dia ada hitam di atas putih tuh. Penting. Karena Ya, kadang-kadang betul. gentleman agreement tanpa didasari itu jadi nggak kuat, gampang goyahnya. Jadi ada hitam di Ya, atas putih. betul, Itu aja betul. sih. Nah, Ya. sekarang lanjut pertanyaan ke-8. Bagaimana cara membuat karyawan royal di perusahaan? Komponen compensation dan benefit apa yang tepat untuk membuat karyawan betah bekerja dan cost efektif bagi perusahaan? Nah, Hmm. ini HR nih. Ya. Betul nggak? Compensation and benefit ya. Ya, ini Oke. ini ini menarik juga nih untuk bikin loyal. Nah, ini kadang-kadang kita bisa atur, misalnya contoh orang misalnya dari sudut pandang tadi ya, value ya. Orangnya seneng nih variasi. Nah, kita bisa kasih hadiah jalan-jalan. Nah, jalan-jalan kemana? Nah, kayak misalnya kan kadang ada insurance atau MLM gitu ya, untuk bisa ngasih Iya, hadiah jalan-jalan. Nah, itu iya. untuk menyentuh variasinya dia kayak gitu. Bisa lakukan itu.
Nah, terus bisa juga Oke. disesuaikan misalnya orang yang kerja di belakang meja, di belakang layar, misalnya accounting kayak gitu ya, sama marketing. Nah, itu harus dibedakan compensation-nya. Kalau misalnya accounting dibayarnya bonusnya lebih gede, nah dia bingung nanti pencapaiannya seperti apa biar dia bisa dapat bonus kayak gitu ya. Dia lebih senang ada gaji pokok, mungkin ada bonus tapi nggak terlalu banyak. Tapi kalau marketing beda, dia gaji pokok udahlah nggak usah terlalu banyak lah, tapi bonusnya dia pinginnya lebih banyak. Nah, jadi diberikan benefitnya sesuai dengan posisinya yang bisa mengimprove performance-nya. Ya, itu hal-hal yang bisa dipertimbangkan hal seperti itu. Iya. Gitu, Oke. ya. Yang ke-9 ya. Ya. Bagaimana membuat karyawan yang sudah royal agar tidak terpengaruh dengan sikap atau karakter teman-teman yang lain? Oke. Berarti memang harus ini ya, attract talentnya yang tepat, yang tidak berpengaruh, yang tidak akan memberikan pengaruh negatif seperti itu. Dan yang paling penting adalah ini, kita tidak bisa mengontrol atau mengubah orang lain. Jadi itu di luar kontrol kita. Jadi sekarang tinggal kitanya aja nih, gimana caranya memberikan aturan, bagaimana kita bisa melakukan monitoring sehingga hal-hal negatif tadi tidak tersebar di dalam grup lah, di dalam tim. Gitu. Ya. Betul. Oke. Nah, jadi pertanyaan terakhir ya. Apa pondasi dasar productivity yang harus ditanamkan dan menjadi budaya di SDM perusahaan? Oke. Kalau untuk productivity di perusahaan, yang pertama adalah karyawan harus punya KPI yang jelas dan terukur. Oke. Jadi KPI tadi itu adalah turunan dari goal perusahaan. Jadi dari goal perusahaan turun ke goal individu. Nah, goal individu ini itu kita jelaskan di awal ketika entah dia masuk atau bulan pertama, kita jelaskan apa aja goalnya, kriteria penilaiannya seperti apa, lalu 3 bulan atau 6 bulan lagi, nah itu diukur pencapaianmu segini, ada angkanya. Nah, itu juga jadi salah satu sumber untuk produktivitas, karena orang cenderung jauh lebih produktif ketika pertama ada goal jelas yang dia kejar. Oh, saya harus mendapatkan leads berapa. Nah, itu goal yang jelas. Nah, dan yang kedua adalah dimonitoring secara rutin. Ketika dia tahu dia dimonitoring, dia akan jadi cenderung lebih giat. Jadi maka dari itu dijabarkan tuh KPI ketika pertama kali dia masuk, apa aja KPI-nya, 3 bulan biasanya ada PA ya, performance appraisal, kita kasih feedback, kasih lihat angkanya seperti apa, performanya seperti apa, karena kita nggak bisa bilang, wah, perform lu jelek nih. Nah, tapi nggak ada angkanya jadi bingung tuh. Nah, betul. harus ada angkanya. Nah, itu pondasi untuk jadi produktif. Jadi, kasih goal yang jelas, KPI yang jelas, tiap 3 bulan evaluasi, 6 bulan evaluasi. Kalau saya biasanya 3 bulan, 6 bulan, tapi kadang-kadang ada juga perusahaan yang setiap bulan akan ada langsung evaluasi kayak gitu, biar langsung. Jadi disesuaikan dengan konteks situasi perusahaan tersebut gitu. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya nih, mungkin dari teman-teman juga ya, yang mungkin karena gini, kita kan setiap ada ide kan mungkin terlintas begitu aja bro ya. Yes, misalnya contoh, tiba-tiba lagi nyetir, tiba-tiba dapat ide. Misalnya lagi di toilet, tiba-tiba dapat ide. Nah, lebih enak nyatet di handphone atau di note? Atau di notes buku? Buku gitu ya. Ya. Buku atau di handphone? Kalau dari saya pribadi, kalau misalnya saya nih malam mau tidur, nah itu biasanya saya di handphone. Terus kalau saya lagi di jalan sulit buat ngetik, saya biasanya pakai ini voice note ngomong. Jadi misalnya bikin lead magnet ebook 3 cara mengatasi stres, misalnya kayak gitu ya. Bikin iklan dengan angle baru, nah dibilang kayak gitu. Nah, tapi ketika saya bekerja kayak gitu, depan laptop saya pasti saya ada buku nih, misalnya ada coret-coretan gitu. Karena tapi kalau ketika kita membuat weekly plan lebih baik ditulis.
Karena ketika Ditulis ya. nulis itu alam bawah sadar kita kan gerakan tangan ya. Kalau dari sudut grafologi itu kita juga ikut mengeluarkan, ekspresikan alam bawah sadar kita tuh gimana gitu, bisa mengekspresikan dengan lebih enak, lebih luas gitu ya. Oke. Nah, lebih baik buku atau tablet? Nah, sekarang kan tablet lagi booming nih, penjualan tablet lagi naik nih karena orang lagi pengen nulis, lagi pengen nyatet atau apa. Buku atau tablet, bro? Buku atau tablet? Oke. Kalau dari saya sih, kalau dari saya pribadi, kalau dilihat dari kebutuhan, saya tetap pakai di buku sih. Mungkin saya lebih old school ya. Jadi lebih buku. Tapi banyak juga tuh orang pakai tablet tuh menarik juga. Misalnya pakai Microsoft OneNote atau Evernote gitu ya. Bisa langsung tulis, langsung sharing ke misalnya webinar gini bisa sambil ngasih ilustrasi, itu juga menarik sebenarnya. Menarik ya? Iya, menarik juga sih sebenarnya. Ingin juga sih sebenarnya. Oke. Jadi lebih ada gambaran ya, jadi orang-orang ya. Oke. Nah, sekian ya, bro, webinarnya kali ini sama teman-teman satu lagi, semua. bro. Ya. Oke. Nah, ini ya. Boleh. Saya tuh entah bulan ini atau bulan depan saya akan launch ini video course saya tentang meaningful productivity. Gimana sih caranya kita agar bisa terus produktif, tapi nggak cuma produktif terus merasa kosong, tapi kita juga fulfill di sana. Kita bisa puas, bisa meaningful di sana. Nah, itu ada 5 langkah dan total ada 2,5 jam. Ada template untuk ngisi weekly plan, untuk ngisi jurnal syukur, jurnal pembelajaran, dan berbagai hal itu saya akan launch dalam waktu dekat. Jadi biar nggak ketinggalan infonya, teman-teman bisa follow aja ya. Follow Instagram @andreasbordes atau DM. Nanti saya akan info di sana. Untuk sekarang masih belum ada tanggal pastinya. Itu aja sih. Oke. Iya. Jadi di sini juga disiapin template untuk bikin weekly ya, bro ya. Ya. Jadi weekly plan nggak dari awal nulis capture all, semuanya ditulis dulu sampai dikelompokkan per tujuan, terus dimasukkan ke dalam blok-blok tadi, blok-blok waktu tadi. Nah, itu saya sudah siapkan semua di sini. Wow, jadi one package jadinya ya. Ya. Jadi sudah all in untuk teman-teman yang pengen tahu info detailnya. Jadi di sini boleh follow ya, follow Andreas Bordes, nanti sana akan diinfoin tentang cara mendapatkannya atau apa yang dipelajarinya ya. Yes, betul. Gitu. Nanti saya akan ada info-info di story atau di feed, nanti di sana akan saya info ketika akan launching, seperti itu ya. Wow, keren. Di sana keren, meaningful productivity, karena penting banget ya namanya productivity, karena sekarang kalau nggak produktif juga kita percuma ya. Jadi udah masa PSBB, WFA di rumah, bukannya kerja malah asik Netflix dan lain sebagainya ya. Bahkan penjualan game pun jadi tertinggi sekarang nih. Saya nggak tahu dia itu WFA atau GFA, gaming from home. Nah, itu kita jadi produktivitinya jadi berkurang ya. Jadi gara-gara ada gaming itu ya. Tapi apa, gaming juga 1% dari waktu kita, it's okay ya bro ya, refreshing ya. 10% itu it's okay lah. 10% ya. Oke deh, teman-teman semua yang boleh silakan follow ya IG-nya @andreasbordes. Hampir setiap hari Pak Andreas ini sharing konten ya. Jadi menarik kontennya. Jadi silakan di follow ya. Terus yang mau dapetin info menarik tentang meaningful productivity juga boleh DM ya. Minimal follow dulu biar dapat engagement-nya dulu ya. Biar tahu Pak Andreas ini memang spesialis di HR dan productivity management. Ya. Oke, thank you teman-teman semua. Boleh kita aktifin suaranya dan sama-sama bilang thank you Pak Andreas, thank you Bro Andreas. Boleh kita aktifin suaranya teman-teman semua. Thank you. Thank you Bro. Thank you teman-teman. Terima kasih Bro. Sukses terlalu ya. Ya, good job. Ya. Siap. Ya. Nah, nanti kita ketemu lagi di bulan depan, dan teman-teman juga di tanggal 27 kita juga akan live bareng saya pribadi untuk mengajarkan iklan di Facebook Ads ya. Wih, mantap. Sip. Siap. Mantap ya.
Thank you ya, Bro Andreas Ya, atas thank waktunya. you, Malam-malam udah bro. digangguin. Ya, Siap, siap, siap. siap. Ya, Thank you ya. jadi teman-teman yang mau follow silahkan follow. Ya, nggak ada ruginya kok follow gratis ya bro ya. Nggak ada ruginya Betul, malah ya bro. dapat ilmu. Ya, Siap. mumpung follow itu masih gratis ya. Follow aja ya. Ya. Oke, Oke. ya. Thank Thank you you bro ya, ya. bro. Ini Ya. ya siap. Thank you, thank you. Yo. Udah nih.